Shalom semuanya, apa kabar malam hari ini? Kita berjumpa lagi dalam PD Online Elsa dengan semangat dan sukacita yang baru. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, namun saya yakin dan percaya semangat dan sukacita Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita buka persekutuan doa malam hari ini. Kita masuk ke hadiratnya dengan puji-pujian, kita masuk ke hadiratnya dengan syukur. Karena kita tak pernah ragu akan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, dengan kemuliaannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hei, sorakan haleluya, beri senyum kanan kiri, beri senyum off, buka kameranya, kita berikan senyum terbaik pada teman-teman kita malam hari ini. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Yeay. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita dan keselamatan kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ingin masuk pelatarannya dengan syukur, dengan puji-pujian kita. Kita ingin bersyukur atas segala apa yang kita sudah alami, apa yang sudah kita terima, semuanya daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini jikalau Engkau izinkan kami berkumpul melalui Zoom online dan melalui YouTube Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu boleh menyertai kami anak-anak-Mu yang rindu di tempat ini Tuhan, untuk bersyukur, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau boleh hadir, menyertai kami,
memberkati kami, memulihkan kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang rindu Tuhan, karena kami ingin membalas setiap kasih-Mu dengan puji-pujian kami Tuhan, dengan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Oh Yesusku, Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, katakan Yesus, Engkau baik, Engkau baik bagimu, bagiku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, pujilah Dia hai jiwaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap hari-hari kami, setiap kesehatan kami Engkau boleh berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, bagi yang terketuk, terpanggil untuk bersyukur, menguatkan daripada setiap kita. Untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, berada di tempat ini Tuhan, dalam setiap apapun keadaan kami Tuhan, kami ingin undang Engkau hadir, masuk dalam pribadi kami, keluarga kami, setiap apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami ingin bawa ke dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penyembuh, Engkau Allah yang menyelesaikan dengan segala sesuatunya dengan ajaib Tuhan. Kami ingin memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ini iman kami Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ini iman kalian. Ajaib Tuhan, setiap penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya ra 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 ba la 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 ra 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 ba ra 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 ra. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Siala la ma la ya ra la 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 ma ya ra la 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 ma ya ra. Siara la ba la ya ra ma ya ra. Siara la 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 ya ra la 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 la. Siara la 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 ma ya ra. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdiam dalam keheningan. Kita ingin mendengar suara Tuhan, pribadi lepas pribadi kita.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kau Raja dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya penolong kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Melalui anak-Mu, Ibu Natalia Lani Tuhan, yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami untuk memberitakan firman-Mu. Urapi beliau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia beritakan merupakan yang daripada-Mu. Berikan kami telinga untuk mendengarkan Tuhan Yesus, hati yang boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh menyatukan hati pikiran kami bersama-sama, satu hati satu roh, untuk bersekutu bersama tempat ini Tuhan melalui Zoom online, sehingga penyertaan-Mu boleh hadir dan kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Lani. Shalom. 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 Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Soalnya tadi suara Henry waktu doa saya kurang dengar ya. Tapi suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya. Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang hadir pada malam hari ini, tentu semuanya yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sungguh-sungguh amat sangat menguatkan, apalagi dalam situasi sekarang ini. Kita sedang bergumul, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, yang tentu juga seizin Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu kepada siapa kita harus mengandalkan dan menaruh harapan agar di dalam setiap pergumulan saudara dan saya bisa meraih kemenangan. Karena Yesuslah andalan dan harapan kita semua. Tema pada malam hari ini, cara meraih kemenangan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 41. Bisa diperbesar nggak ya itu tulisannya ya? Terlalu kecil sekali ya. Kejadian 41 ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sebelum Firaun mengatakan hal ini, kita tahu ya, bagaimana kehidupan Yusuf sebelum meraih kemenangan. Yusuf mengalami berbagai macam pergumulan selama 13 tahun. Dia lahir sebagai anak paling disayang karena lahir pada masa tua ayahnya, yaitu Yakub. Selain disayang, ayahnya juga memberikan jubah yang bagus banget, indah, keren lah. Itulah yang membuat iri hati saudara-saudaranya yang harusnya menjaga dan melindungi. Karena kita tahu di dalam Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi kita semua yang hadir di sini sudah tidak mempunyai lagi karakter yang iri hati. Karena apa? Karena kalau kita masih mempunyai karakter iri hati, itu bisa menghalangi kita untuk dapat meraih kemenangan. Kehidupan Yusuf begitu bergejolak, penuh tantangan, bukan 1 atau 2 hari, bukan 1 atau 2 bulan, atau juga bukan 1 dan 2 tahun. Tapi pergumulan tersebut dialaminya selama 13 tahun. Itu tentu bukan waktu yang singkat ya Bapak Ibu yang terkasih, tapi Yusuf bisa melewati masa-masa sulit tersebut dan bisa meraih kemenangan. Mengapa Yusuf bisa meraih kemenangan padahal kehidupannya itu sulit sekali? Tadi saya katakan bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang lama sekali, 13 tahun. Tetapi kenapa Yusuf bisa memperoleh kemenangan? Karena yang pertama kita lihat dari karakter Yusuf, Yusuf tidak pernah luka batin, tidak menyimpan kepahitan,
dan tidak dendam, melainkan memiliki kasih yang luar biasa. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 4. Ada yang bisa bacakan ya, tulisannya kecil sekali ya. Tolong ada yang bisa bacakan, Henry atau Ibu Caroline. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Terima kasih, Caroline. Ya, kalau kita lihat di sini ya, memang Yusuf itu walaupun hatinya dilukai, walaupun diperbuat yang tidak baik sama saudara-saudaranya, tapi dia tidak dendam. Tapi tetap rasa kasihnya itu luar biasa. Maka tadi dikatakan dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 4 itu jelas sekali bahwa Yusuf mempunyai kasih yang luar biasa. Kita tidak mudah menjalani kehidupan seperti Yusuf. Kehidupan yang amat sangat tidak mengenakan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 17. Tolong Ibu Caroline. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, bahwa di sini dikatakan kita diajar oleh Tuhan bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu tidak mudah ya, tidak mudah hal itu. Tapi itulah yang diperbuat oleh Yusuf. Tidak gampang, tapi Tuhanlah yang memampukan saudara dan saya untuk bisa mengampuni, untuk bisa mendoakan, bahkan memberkati. Tadi dikatakan bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi banyak-banyak orang. Sedangkan kita untuk mengasihi orang yang sayang sama kita itu gampang sekali. Tapi kalau kita harus mengasihi orang yang menjengkelkan kita, yang mau fitnah kita, yang berbuat jahat sama kita, itu tidak mudah. Saya ingat ya, saya punya seorang sahabat. Sahabat saya ini saya kenal lebih dari 30 tahun. Tapi entah kenapa dia WhatsApp kepada saya, kata-katanya sungguh-sungguh saat itu sangat menyakitkan hati. Saya jelaskan bahwa saya tidak melakukan hal itu. Saya jelaskan semua pelan-pelan, tapi dia bilang, iya pada saat saya menjelaskan. Tapi dia WhatsApp kepada saya, kata-katanya nggak bagus sekali. Kata-katanya menuduh yang tidak pernah saya lakukan. Kemudian saya baca, saya merasa, kok saya rasanya sakit ya. Saya nggak mau delete itu WhatsApp-nya. Saya diamkan, besoknya lagi saya baca kembali. Kok saya masih berasa sakit hati ya. Sehari, 2 hari, saya rasa untuk mengampuni, ya. Saya mengampuni, saya memaafkan. Tapi untuk mendoakan dan memberkati itu buat saya kok sulit sekali. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan saya mau mendoakan dan memberkati. Karena saya ingat waktu itu saya ikut pendalaman Alkitab tahun 97 dengan Ibu Chun Wahono. Saat itu diajarkan bahwa siapapun yang berbuat tidak baik kepada kita, bahkan membuat kita menderita, tapi kita tidak boleh balas. Kita belajar untuk mendoakan dan memberkati. Saya teringat akan pengajaran di PA tahun 97. Kemudian saya minta roh pengampunan dari Tuhan, saya bisa mengampuni, saya bisa berdoa, bahkan saya bisa memberkati. Dan puji Tuhan, setelah saya tidak ada rasa sakit hati lagi, saya delete itu WhatsApp. Kemudian
karena saya belajar dari apa yang Tuhan mau, bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, maka sekarang hubungan saya dengan teman saya ini menjadi akrab kembali. Kami boleh berteman kembali, kami boleh saling sharing. Itulah yang saya belajar dari Tuhan, apa yang Tuhan suruh. Walaupun memang ini tidak mudah, tapi Tuhanlah yang memampukan saya untuk bisa mendoakan, untuk bisa memberkati. Mari kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 14. Ya, silakan. Bu Karolin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, inilah kalau kita ada selisih paham, ada saling menyakiti, ingat kita tidak boleh membalas, kita diam saja, maka Tuhanlah yang akan berperang. Kita belajar untuk menjelaskan, boleh kita menjelaskan kalau ada kesalahpahaman, kita jelaskan, tapi andai kata sahabat kita atau teman kita atau saudara kita tidak bisa menerima apa yang kita jelaskan, sudah kita diam saja, kita belajar sabar, mengalah. Jadi saya selalu pegang ini ya, saya diam, saya sabar, saya mengalah. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya pasti dimampukan. Karena kita ini terlebih dahulu sudah menerima pengampunan dan belas kasihan Allah. Maka jangan biarkan kejahatan dan ketidakbaikan orang lain mengalahkan kebaikan yang selama ini sudah saudara lakukan. Tetaplah lakukan untuk memberkati orang yang melukai hati kita. Kalau seseorang melakukan hal-hal yang jahat terus-menerus, bagaimana? Kita sudah mengampuni, kita sudah mendoakan, kita sudah memberkati. Karena semua itu kemampuan yang Tuhan berikan, kita sudah lakukan, tetapi dia terus-menerus berbuat jahat. Apa yang harus kita lakukan? Tetaplah lakukan kebaikan terus-menerus. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan menyerah. Ingatlah bahwa saudara dan saya masih mempunyai banyak sahabat-sahabat, saudara-saudara yang Tuhan taruhkan untuk berada di sekitar kita sebagai buah kebaikan dari hati saudara. Itulah yang kita bisa teladani dari tokoh Yusuf, mempunyai hati yang bersih, tidak balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan tetap menabur kasih, berbuat baik, mengasihi, memberkati. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Mari kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat 2. Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Sorry Bu, nggak kelihatan. Allahmu. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ya, kita bangga ya, kita dipilih Tuhan, kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Ini kita yakinin di dalam Ulangan 14 ayat 2 bahwa kita adalah umat yang dipilih Tuhan dan kita juga kesayangan daripada Tuhan. Kita bangga sekali ya, kesayangan di keluarga aja kita sudah bangga, apalagi menjadi kesayangan dari Tuhan Yesus. Jadi setiap umat pilihan Tuhan pasti pernah mengalami tantangan dalam hidupnya, sebagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab. Contohnya seperti Bunda Maria, terancam mati dirajam pada saat mau melahirkan juga menderita. Kemudian Nuh juga bekerja keras untuk membangun bahtera. Kemudian Abraham harus meninggalkan bangsa dan negaranya serta saudara-saudaranya. Jadi teladan apa lagi ya yang kita dapat dari tokoh Yusuf ini? Tadi kan pertama dia tidak pernah luka batin, tidak menyimpan dendam, tidak ada luka batin,
tapi memiliki kasih yang benar-benar luar biasa. Kita dapat juga belajar dari tokoh Yusuf ini. Yang kedua adalah Yusuf menerima setiap pengalaman yang tidak mengenakan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Yusuf tidak menyalahkan siapapun, karena Yusuf percaya bahwa di balik semua pergumulan hidupnya ada rencana Tuhan yang Yusuf yakini sangat indah bagi dirinya. Jadi kita kalau mengalami hal-hal yang kita rasanya pada saat mengalami kok seperti ini ya, rasanya kita kok menderita, kita rasanya nggak enak sekali. Tapi sebagaimana Yusuf sangat meyakini bahwa setiap pengalaman yang tidak mengenakan itu bagian daripada rencana Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya, jadi kita lihat ya di tadi yang dibaca dengan Ibu Caroline, Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Bahwa Yusuf punya pikiran yang selalu positif. Dia merasakan bahwa pengalaman yang tidak enak ini adalah rencana Tuhan. Jadi setiap kali kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita harus berpikir yang positif sebagaimana Yusuf, bahwa pasti di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang sangat indah. Karena memang waktu kita mengalami ya kita tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Tapi nanti setelah kita melewati semua ini, kita baru mengerti, oh Tuhan punya rencana yang sangat baik. Dan saya ingat juga, saya ingin sharingkan ya, suatu pengalaman yang saya alami, tapi sudah lama sekali, kira-kira ini tahun 1999, jadi udah 20 tahun lebih ya. Waktu itu kami bersama tim Elizabeth Ministry, mengadakan pelayanan ke Makassar. Nah, saya waktu ke Makassar itu, saya diberi tugas untuk menjadi worship leader. Maka saya siapkan semua lagu-lagu yang akan dipakai. Kemudian setelah kami tiba di airport di Makassar, kami menuju hotel. Setelah sampai di dalam hotel, di kamar hotel, saya mengeluarkan lagu-lagu yang akan dipakai untuk KRK nanti malam. Jadi kita tiba waktu itu jam 11 atau setengah 12 deh waktu itu. Kemudian saya masuk kamar, saya kumpulkan lagu-lagu, saya lihat lagi untuk nanti malam apa lagunya udah saya siapkan, saya keluarkan dari koper. Kemudian lagi saya mempersiapkan lagu-lagu, teman sekamar saya yaitu Ibu Min Nangoy, dia keluar kamar dan masuk lagi. Dia katakan kepada saya, kok orang-orang yang di dalam kamar nggak ada semua ya, tim kita kemana gitu. Kok nggak ada semua? Saya bilang, masa sih? Saya bilang, pasti ada di dalam kamar. Nggak ada katanya. Kemudian saya tinggalkan tuh semua lagu-lagu, saya keluar. Saya cek satu persatu karena saya ada list kamar ini siapa gitu, kamar nomor sekian, siapa yang tinggal di situ. Kemudian benar, waktu saya keluar, itu tidak ada orang, semuanya nggak ada. Nah, saat itu saya merasakan, kok begini ya, kenapa saya ditinggalin ya? Padahal saya lagi mengumpulkan lagu-lagu untuk tugas nanti malam. Saya rasa marah sekali saat itu. Saya rasa, kemana mereka? Pasti mereka pergi makan. Dan saya juga berasa kan lapar, udah waktunya makan. Kemudian saya ajak Ibu Min, ayo kita keluar, kita makan. Waktu itu belum ada HP, saya belum punya HP, saya keluar, yang ada Abang Beca. Jadi kami panggil Abang Beca, Bang, tolong dong anterin ke satu resto, kemudian tunggu ya, nanti kembalikan lagi ke hotel ini. Jadi saya pergi berdua dengan Ibu Min, makan di situ, kemudian pulang lagi ke hotel, dan masih tetap hatinya marah sekali. Marah, rasa nggak suka sekali, kenapa saya ditinggal.
Mereka lapar, saya juga lapar saat itu, kan udah waktunya makan. Nggak lama kemudian, mereka yang ke restoran bener, ketok-ketok pintu kamar hotel diketok-ketok. Terus Ibu Min mau buka, saya bilang, jangan dibuka ya kamarnya, saya tidak mau buka, saya marah sekali, pokoknya tidak boleh buka ini kamar. Diketok terus, kemudian telepon juga berdering-dering di kamar, bunyi terus. Saya juga bilang, jangan angkat telepon, jangan buka pintu. Pokoknya saya marah-marah sekali. Kemudian Ibu Min bilang, udahlah bukalah pintu, buka pintu. Akhirnya pintu dibuka, dan teman-teman saya mengatakan bahwa mereka berpikir saya ada di mobil yang di belakangnya. Semua berpikir pasti ada di mobil belakang, ternyata saya ditinggal. Dan saya marah sekali. Malam hari waktu saya diberi tugas untuk menjadi worship leader, saya tidak bisa melakukan hal itu. Saya bilang saya nggak sanggup karena saya masih dalam keadaan yang tidak baik. Jadi saya bilang saya bantu hanya di singer saja. Dan waktu puji-pujian, baru puji-pujian 1 lagu, 2 lagu, saya masih nggak bisa memuji Tuhan. Apalagi menyembah Tuhan, saya nggak bisa sama sekali. Tapi saya ingat waktu itu masih ada almarhum Romo Alex Paat yang memberikan semangat, yang saat itu hadir, memberikan semangat di depan kursi yang paling depan, bahwa saya harus bisa untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Maka saya di saat itu saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya mau memuji Engkau Tuhan, saya mau menyembah Engkau dengan tulus Tuhan. Ampuni saya kalau saya marah, ampuni saya tidak suka seperti ini. Kemudian sungguh luar biasa pada lagu ketiga, saya bisa memuji Tuhan. Saya bisa menyembah Tuhan, betapa luar biasa Tuhan itu. Jadi saya lihat di sini, kelakuan saya saat itu sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Karena saya masih mau saat itu, tahun 99 saya masih mau dilayani. Bukan untuk melayani, tapi diri saya sendiri, saya masih mau dilayani. Saya masih egois, saya masih tersinggung, saya masih marah, pokoknya marah, nggak bisa terima kalau saya ditinggal. Mereka lapar, saya juga lapar. Jadi masih ada egois saya, masih mementingkan diri sendiri, masih mau ingin dilayani. Maka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi benar sekali kalau kita mempelajari firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Yang saya katakan kepada Tuhan, saya salah Tuhan. Saya salah sekali, saya minta ampun kepada Tuhan, bahwa hanya soal seperti itu saya ditinggal, saya marah. Padahal sesungguhnya mereka pada saat sampai di restoran, mereka lihat, kok Lani tidak ada ya, jadi panitia menyusul ke hotel, tapi ternyata kan saya sudah pergi, berdua dengan Ibu Min, pergi makan. Jadi mereka bilang, saya memang salah meninggalkan karena berpikir ada di mobil yang satunya atau di mobil yang satunya, berpikiran seperti itu. Ya, jadi saya belajar di sini bahwa benar apa yang tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saya nyatakan kesalahan saya kepada Tuhan. Saya juga memperbaiki kelakuan saya. Saya juga mau dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya merasakan sekali bahwa kalau saya setiap kali saya ketinggalan di dalam pelayanan ke daerah, saya marah, saya emosi, bahkan saya nangis, nanti saya tidak lulus-lulus dalam ujian ini. Jadi saya harus lulus di dalam ujian ini. Jadi kalau saya ketinggalan, saya bilang saya tidak mau nangis lagi, saya tidak mau marah lagi. Dan benar beberapa bulan kemudian, kami ada pelayanan lagi ke Pontianak. Nah, waktu pelayanan ke Pontianak ini, kami membawa tim dokter untuk operasi katarak dan bibir sumbing. Nah, setelah tiba di airport Pontianak, saat itu kami pergi lagi pelayanan, sampai di airport, dokter daripada bibir sumbing, yaitu dokter Ida, mengatakan bahwa Lani boleh tidak tiket saya diubah, pulangnya itu dimajukan 1 hari sebelumnya.
Jadi misalnya tanggal 5 kembali, saya minta kembalinya tanggal 4 saja, karena dengan sekian pasien untuk bibir sumbing itu bisa selesai. Jadi saya biar lebih cepat pulang, karena kan ada tugas juga. Mereka semua dokternya itu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terus saya katakan, oke, saya bilang, saya ke counter Garuda untuk ganti tiket. Saya lakukan itu, saya bilang sama teman saya, jangan saya ditinggal ya, saya mau ke counter Garuda, saya mau urusin tiket. Iya, katanya. Saya urus ke situ counter Garuda, ternyata setelah saya selesai, saya kembali, semua orang sudah tidak ada. Saya ditinggal lagi di situ, semuanya nggak ada. Tapi saya ingat bahwa kalau saya masih marah, kalau saya masih emosi, kalau saya nangis lagi, berarti saya akan sering ketinggalan terus di daerah. Maka saya tidak mau, saya mau lulus dalam ujian ini. Maka saya diam saja di dekat counter Garuda, saya berdiri aja di situ, saya nggak marah, saya nggak nangis, nggak emosi lagi. Kemudian Ibu Esther telepon saya, karena waktu itu kan pergi dengan Ibu Esther sebagai ketua penginjilan, dia telepon, Lani, kamu di mana? Di counter Garuda, saya jawabnya. Oh, kamu ketinggalan kan? Iya. Kamu nggak marah lagi? Kamu nggak nangis? Enggak. Nah, kalau kamu nggak nangis, nggak marah lagi, kamu pasti lulus dalam ujian ketinggalan. Pasti kamu tidak akan pernah ketinggalan lagi. Dan benar, saudara-saudara yang terkasih, sejak saat itu sampai sekarang ini kalau kami pergi, saya tidak pernah ketinggalan lagi. Jadi itulah bagaimana firman Tuhan menghidupi kita semua, memberikan kita pelajaran untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kita punya kelakuan yang tidak baik, kita belajar dari ini semuanya. Kemudian teladan apa lagi yang kita dapat dari Yusuf, supaya di dalam pergumulan hidupnya, kita tahu bagaimana caranya untuk meraih kemenangan. Yang ketiga, kita belajar Yusuf tidak kehilangan visi yang Tuhan berikan. Pada saat Yusuf berusia 17 tahun, dia telah menerima visi dari Tuhan tentang masa depannya melalui mimpinya. Visi bicara tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan kedudukan. Namun visi itu sepertinya membawanya ke dalam masalah dan penderitaan. Tuhan mau menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan iman daripada Yusuf. Seperti tadi saya katakan, Yusuf tidak kehilangan visi yang Tuhan berikan. Yusuf percaya penuh dan pegang janji Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 9 ayat 28. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di muka bumi sempurna dan segera. Amin. Jadi kita lihat ya, Yusuf percaya penuh akan janji Tuhan, bahwa apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ini janji Tuhan. Maka Yusuf pegang janji Tuhan ini dan dia tidak kehilangan visi daripada Tuhan. Dia apapun yang dialaminya, dia tetap pegang janji Tuhan ini, sehingga tadi dikatakan bahwa apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Mari kita lihat kembali di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itulah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami badai, mengalami pergumulan, ingat ada janji Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kalau kita memang saat mengalami, tadi saya katakan bahwa kita tidak mengerti apa rencana Tuhan ke depannya, tapi kita harus percaya dan yakini bahwa Tuhan memberikan rencana yang indah, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan telah menguji Yusuf dan lulus dari proses. Ini Tuhan telah mendapatkan Yusuf sebagai bejanannya yang siap dipakai.
ketika terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan mengatur Mesir dengan mengumpulkan banyak sekali bahan makanan, sehingga saat terjadi kelaparan, Mesir tetap limpah makanan, sehingga bangsa-bangsa lain pun minta pertolongan dari Mesir. Maka berkatalah Firaun kepada Yusuf. Dia bangga sekali akan Yusuf Firaun ini. Apa yang dikatakan oleh Firaun? Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, itulah pujian dari Firaun kepada Yusuf. Memang Yusuf sudah lulus dari proses yang Tuhan berikan, siap menjadi bejana di tangan Tuhan, dan mendapat pujian dari Firaun bahwa tidak ada yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, seandainya Yusuf menjauh dari Tuhan, berpikir negatif, menyalahkan dan memberontak terhadap Tuhan, maka apa yang akan dialami oleh Yusuf? Yusuf akan terus menjadi penggembala kambing domba. Kalau Yusuf tidak pernah mengalami proses atau pengalaman pahit dalam kehidupannya, Yusuf juga akan menjadi orang biasa-biasa saja kalau dia tidak dijual menjadi budak. Yusuf juga tidak akan pernah menjadi orang nomor 2 di Mesir kalau dia tidak dijebloskan ke dalam penjara. Jadi kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan Yusuf, dan di dalam kehidupan siapapun anak-anaknya yang lulus dalam proses ujian tersebut. Kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau saat ini Tuhan memberikan ujian dan kita diproses dan kita lulus dalam ujian, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada yang bisa menggagalkan setiap rencana Tuhan. Pasti Tuhan ada berbicara apa di dalam masalah, di dalam badai, di dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau saudara-saudara sekalian, mungkin saat ini mengalami hal-hal yang sukar sekali, mari kita pergunakan kacamata Tuhan, pakai pola pikir Tuhan, dan mari tetap fokus kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kita sebagai umat pilihan dan kesayangan Tuhan tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Seringkali Tuhan memberikan kemenangan melalui masalah atau pergumulan hidup. Itulah yang paling sering Tuhan lakukan. Untuk melihat kualitas kita yang sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita menaruh harapannya kepada Tuhan? Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu kalau kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita angkat tangan, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana mengatasi masalah ini. Tuhan pasti turun tangan, asalkan kita tetap setia. Setia menjadi pelaku firman Tuhan. Setia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi tadi kita sudah belajar ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi Tuhan mau melihat kualitas kita yang sesungguhnya itu bagaimana di saat menghadapi ujian hidup. Kadang-kadang kalau kita lagi menghadapi ujian hidup ini, sepertinya kok Tuhan diam saja. Kan kadang-kadang kita merasa kok Tuhan diam saja ya. Inilah yang kadang-kadang membuat orang kecewa dan marah serta meninggalkan Tuhan. Sesungguhnya kalau Tuhan diam saja, itu hal yang wajar. Namanya juga ujian. Sebagaimana guru juga kalau memberikan kita ujian, dia diam saja berdiri, mengawasi kita. Begitu juga dengan Tuhan. Jadi Tuhan kalau diam saja itu wajar sekali. Tuhan diam bukan berarti Tuhan meninggalkan dan membiarkan kita.
tapi Tuhan selalu ada bersama kita untuk memberi kekuatan supaya kita mampu melewati ujian dan bisa meraih kemenangan. Bagaimana respon saudara-saudara yang terkasih saat menghadapi ujian? Apakah berharap penuh kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan, atau bergumul dengan kekuatan sendiri? Apa yang mau kita pilih sekarang? Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita kalau menghadapi pergumulan ini, kita tidak mungkin menggunakan kekuatan sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan, karena tidak ada pengharapan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan masalah-masalah kita ini, pasti dan pasti setelah kita melewati proses ujian, Tuhan akan buka jalan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkan setiap rencana-rencananya di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka walau banyak tantangan, kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara dan saya pasti mengasihi Tuhan Yesus. Maka inilah yang Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita saat ini benar-benar banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita serahkan kepada Tuhan, kita berharap, kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa berhasil meraih kemenangan, walaupun masalah ini berat, walaupun pergumulan ini berat, tapi kita janji Tuhan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang telah difirmankannya, Tuhan akan melakukannya di atas bumi, sempurna dan segera. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama-sama, kita serahkan masalah-masalah yang ada pada saudara dan juga pada saya, kita serahkan kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita taruh harapan kepada Tuhan, dan kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Karena setiap orang yang mengikut Yesus, setiap orang yang melayani Tuhan, bukan berarti kita tidak punya resiko. Tapi bersama Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Mari kita tundukkan kepala. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa ini Engkau sudah menyiapkan bagi kami rencana yang indah Tuhan. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan, bagi mereka yang mengalami PHK Tuhan, bagi mereka yang kekurangan Tuhan, yang tidak tahu lagi apa yang harus dimakan untuk esok hari Tuhan. Mereka tidak tahu lagi bagaimana kehidupan mereka untuk bulan-bulan berikutnya Tuhan. Biar Engkau tolong Tuhan, berikan jalan keluar, sebab Engkaulah gembala bagi kami semua Tuhan. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami masalah Tuhan di dalam keluarga Tuhan, mengalami masalah dengan suami, mengalami masalah dengan istri, mengalami masalah dengan anak. Tuhan tolong Tuhan Yesus, berikan kami semua ekstra kekuatan untuk bisa melewati setiap masalah, setiap badai yang Kau izinkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang terpapar COVID Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, berikan 1 tetes darah anak domba Tuhan.
darah anak domba Allah yang menyembuhkan, yang memulihkan, menguatkan, dan membuat mereka sehat kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pastor, para imam Tuhan, yang saat ini banyak yang terpapar COVID Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi Pak Paulus yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Karena beliau sungguh setia melayani Engkau Tuhan. Selalu mau mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berikan kebahagiaan, berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan jadikan Pak Paulus dan keluarganya ini menjadi berkat Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat di mana saja Engkau tempatkan, di mana saja pelayanan mereka. Engkau berkati setiap pelayanan. Juga pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dan bagi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau tetap berikan kami kesehatan Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan dari segala mara bahaya. Lindungi kami Tuhan dari semua segala sakit penyakit Tuhan. Tutup bungkus kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah mendengar, bahwa Engkau sudah mengabulkan doa-doa permohonan kami ini. Dengan perantaraan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Lani buat pelayanan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu Lani, saat ini? Lumayan, cuma kurang kencang sedikit ya. Kurang kencang kali. Sekarang oke? Nah, ini lumayan. Oke, ya. Ya, terima kasih Bu Lani buat pelayanan dan doa-doanya. Kita juga ingin mengucapkan buat Bu Lani, terima kasih untuk pelayanannya. Semoga pelayanan boleh memberkati kita semua dan Amin. Tuhan Yesus boleh memberkati keluarga Bu Lani tetap sehat. Amin. Ya. Satu hal yang kita percaya, kalau kita memiliki dari firman yang tadi disampaikan, kita pasti memiliki setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal yang membuat kita sedih, kecewa, atau kita saat ini mengalami sakit. Namun satu hal di dalam firman Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Mari kita pujikan lagu ini, sekaligus kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti ada nomor rekening yang ada di atas, silakan teman-teman semua, saudara-saudara, baik yang ada di Zoom ataupun yang di YouTube, kalau terketuk hati ingin memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita, boleh ditransfer ke rekening yang ada di layar. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sama-sama kita katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah
keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, silahkan Bu Evri untuk pengumuman dan doa penutup. Dipersilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oh, Bu Lani, Bu Iin, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih buat firman yang kami boleh dengar malam hari ini, Bu Lani. Kami sangat diberkati. Jadi komunitas itu adalah salah satu tempat Tuhan mendidik kita dan memurnikan kita sepertinya ya Bu. Yes. Jadi Bapak Ibu kalau yang suka-suka ngambek kayak saya juga gampang marah, baperan, ya Tuhanlah ya kan bisa masuk PDKK Elsa. Jadi kita dibentuk sama-sama ya. Terima kasih banyak Bu Lani. Firman Tuhan sangat memberkati kami. Dan tadi juga kita sama-sama mungkin ada rasa nggak nyaman ya. Tapi di dalam Tuhan seperti Bu Lani bilang, kadang-kadang Tuhan izinkan rasa nggak nyaman. Supaya kita untuk terus mengandalkan Tuhan dan berpengharapan. Amin. Nah, kemarin-kemarin kita sudah live streaming, sudah enjoy, yang nyanyi, pemusik, dan yang ikut Zoom maupun yang di YouTube. Tapi hari ini dan dari minggu kemarin ya, kalau saya nggak salah, kita mulai kembali lagi seperti dari awal. Haleluya. Ya, jadi minta maaf kalau volumenya, audionya tidak maksimal, itu karena kita masing-masing rumah. Jadi ya apa adanya, tergantung internet yang di rumah. Kalau dia bagus, normal, ya berarti lancar. Kalau internetnya rada batuk-batuk sinyalnya, ya kadang-kadang putus-putus gitu ya. Jadi mohon dimaafkan Bu Lani dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih. Inilah yang kami bisa sajikan untuk saat ini. Dan kita sama-sama berharap supaya pandemi ini segera berlalu, minimal ya Tuhan jauhkanlah dari kita semua, dan kita tetap bisa lagi untuk live dari ruko seperti sebelumnya ya, studio mini kita gitu. Dan terima kasih juga buat doanya Bu Lani, karena Bapak Paulus yang kami kasih memang sungguh hari ini berulang tahun, dan ya terima kasih banyak untuk doanya. Biarlah Pak Paulus dan Ibu Karolin, bahkan anak-anaknya dan menantunya senantiasa juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Begitupun Bu Lani sekeluarga dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam PD online malam hari ini. Berikutnya saya akan membacakan pengumuman. Pak Paulus minta maaf, boleh bantu? Oke. Nah, persekutuan doa online akan diadakan kembali pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.30 dengan tema Percaya dan Dipercaya. Firman oleh Ibu Lisna G. Arifin. Pengumuman berikutnya, persekutuan doa masih secara online pada hari Rabu tanggal 14 Juli. Tapi bukan lain, orang lain. Pukul 19.30 dengan tema Dihianati tapi menang. Wah, ini firman akan disampaikan oleh Ibu Jani Mulyana. Dihianati tapi menang. Kemudian misa online Rabu 21 Juli 2021 pukul 19.30. Misa kudus akan tetap diadakan bersama dengan Romo Camelus Delilas de Cunha Projo. Romo ini namanya paling sulit yang saya pernah tahu. Luar biasa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silahkan bergabung karena kita masih ada tetap akan mengadakan persekutuan doa ini secara online.
Dan tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami merasa seperti Bulani tadi ditinggalkan. Tapi jangan tinggalkan kami ya, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama dibentuk Tuhan melalui komunitas ini. Kemudian masih ada pengumuman lain lagi, Henry mungkin, atau ada pengumuman tambahan, jangan sampai nanti saya salah. Ya mungkin nanti sebelum pulang jangan live dulu, kita akan ada sesi foto dan sesi ucapan happy birthday kepada Pak Paulus. Ya itu Kak Evri, silakan. Oke. Kalau gitu sebelum doa penutup saja ya, kita ucapin ulang tahun sama Pak Paulus. Pak Paulusnya bisa tinggalin kamera sebentar kah? Mungkin Pak Paulusnya mana? Mungkin salah satu atau dua orang dari kita boleh ucapin selamat ulang tahun. Apakah Pak Nandi bergabung dalam Zoom kita malam hari ini? Ya, Hai Pak Bepol. Pak Bepol, we miss you. Maaf kita berjauhan. Sendirian nih Bu, sendirian di ruko. Bisa dimulai istri tercinta mungkin. Maafkan kami Pak Bepol. Caroline nggak ikut di rumah Hen. Oh iya, silakan. Jadi saya sendiri di ruko. Rasa spesial malam hari. Ya, padahal Bapak Ibu yang terkasih, studio kita sudah didesain dengan nuansa yang berbeda oleh Pak Paulus. Tapi ya karena ada situasi kondisi yang belum memungkinkan kita untuk live dari ruko, jadi kita nikmati dulu beberapa saat ini ya. Kan kadang-kadang berkat itu dibalut oleh kesulitan dan penderitaan. Jadi ya kita nikmati, oke? Baiklah, saya mewakili teman-teman, kemudian nanti Henry biar gampang karena saya nggak tahu Pak Nandinya ada. Di mana ya? Pak Nandi nggak join. Oh, Pak Nandi nggak join. Oke. Kalau gitu saya mewakili teman-teman, nanti kemudian yang laki-laki Henry. Pak Paulus, mana ini wajah Pak Paulus yang tadi? Kenapa wajah Kres? Kres yang ulang tahun kah? Ya sekalian foto bersama Kak mungkin. Ya, Pak Paulus ucapin dulu. Pak Paulus, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Paulus. Terima kasih karena sudah menjadi contoh teladan yang baik, menjadi bapak, menjadi sahabat, dan menjadi kakak yang bijaksana bagi kami. Anak-anak bapak yang ada di PDKK Elsa. Dan pada hari ulang tahun ini, kami juga mau minta maaf saya atas nama teman-teman kalau selama ini secara sadar dan tidak sadar suka ngerjain bapak, suka bikin kaget bapak, suka melukai bapak, ya pokoknya nggak bagus deh. Kami minta maaf Pak Paulus, biarpun lebaran udah lewat tapi sekarang minta maaf. Dan kami berharap Pak Paulus diberi Tuhan kesehatan, kebijaksanaan, umur yang panjang, dan masa tua Bapak semakin melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan melalui istri, anak, menantu, dan nantinya cucu-cucu. Amin. Amin. Banyak terima kasih Bu Evri, banyak terima kasih Bu Lani, banyak terima kasih teman-teman Elizabeth Ministry semua, juga teman-teman Elsa semuanya. Saya sungguh bersyukur bisa mengenal teman-teman semuanya, sehingga kita boleh sama-sama bergabung, memuji, memuliakan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk semua supportnya selama ini. Tuhan memberkati selalu. Amin, Tuhan Yesus berkati. Pak Paulus jangan pergi dulu, kita langsung take foto aja. Kresnanto bisa tolong teman-teman yang lain, Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Senyum yang termanis, ada berapa slide, Kres? Cuma satu, ayo kameranya yang belum menyala. Bentar. Oke udah ya, yang kameranya belum nyala, mau dinyalain. Kalau enggak, kita tinggal.
Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Chris. Terima kasih, Pak Paulus. Terima kasih Bu Lani, terima kasih Bu Evri, terima kasih Henry, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di persekutuan doa malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita secara online, kita satukan hati kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberi kita waktu untuk boleh bergabung dalam PD malam hari ini. Kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Habis-habisnya Engkau senantiasa memelihara kami dengan cinta-Mu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu hebat, begitu ajaib, dan begitu mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan memurnikan kami untuk membuktikan betapa kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kami untuk boleh bersyukur, melihat kebaikan Tuhan di atas penderitaan-penderitaan yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan, setiap penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa karena malam hari ini, melalui firman yang Engkau berikan kepada putrimu Tuhan, Ibu Lani, untuk disampaikan kepada kami. Kami boleh mempunyai pola pikir yang baru. Kami boleh melihat cara pandang yang berbeda dari sebelumnya karena firman Tuhan yang mengoreksi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu indah yang kami terima malam hari ini. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang bergabung dalam Zoom ini maupun yang belum bergabung dan juga yang ada di YouTube. Apapun yang mereka alami Tuhan Yesus, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Dan telinga-Mu Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengar teriak kami minta tolong. Dan pertolongan-Mu selalu tepat waktu kepada setiap kami. Biar Tuhan, iman yang sebesar biji sesawi itu kami miliki untuk melihat karya dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga mau berdoa untuk semua teman-teman dan saudara kami yang sakit. Apapun yang mereka alami, apapun yang mengganggu mereka sehingga mereka kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah rahmat kesembuhan, rahmat pengharapan Tuhan berikan kepada setiap mereka dan kami semua. Supaya melalui apapun sakit yang kami alami, yang mereka alami Tuhan, itu kami boleh keluar sebagai pemenang, menjadi saksi Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan selalu ada di pihak kami. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Lani dan keluarganya, bahkan seluruh orang tua kami yang ada di Elizabeth Ministry Tuhan Yesus, dan semua hamba-hamba Tuhan, para romo, para biarawan Tuhan Yesus, para suster, kiranya Engkau memelihara dan melindungi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau memberkati juga Pak Paulus dan keluarganya yang berulang tahun Tuhan. Engkau memberikan hadiah khusus-Mu kepadanya Tuhan, yaitu hikmat, marifat, kesehatan, dan umur yang panjang. Hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang selalu mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan sosok ini menjadi contoh teladan bagi kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk semua tim yang ada di PDKK Elsa maupun yang bergabung dalam Elizabeth Ministry. Tuhan, Engkau yang menilik hati setiap kami masing-masing. Dan Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati komunitas ini,
supaya di hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, bahkan bulan yang akan datang, kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik bagi umat yang Tuhan percayakan bergabung dalam komunitas ini, supaya kami boleh sama-sama semakin mencintai dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Raja kami, yang bersama dengan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Hendri. Kita semua diberkati. Amin. Katakan, aku diberkati. Kita semua diberkati. Keluarga kita diberkati. Sakit penyakit kita diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, dikati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa lagi minggu depan dengan semangat dan sukacita yang baru. Jalani hari-hari dengan penuh semangat. Stay safe, stay healthy, jaga prokes teman-teman. See you next week. Bye.